Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Senin 10 Maret 2025. Saya Pendeta Felix Marcel Leander mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Allah Bapa, bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Saat ini kami rindu lawatan firman-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari saat ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus melangkah di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama dengan tema Yesus dipenuhi Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan pembacaan kita dengan beberapa pertanyaan. Siapakah yang penuh Roh Kudus? Yesus. Yang kedua, dari manakah Yesus sebelumnya? Dari sungai Yordan. Apakah yang dialami Yesus di sungai Yordan? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atas Yesus yang memiliki arti penting. Yang pertama, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, menjelaskan bahwa Yesus telah menerima pengurapan Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, sering dipergunakan untuk menggambarkan pengurapan Roh Kudus yang terjadi pada seseorang. Yang kedua, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus berarti Yesus tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan, tapi juga telah menerima kekuatan dan kepemimpinan Roh Kudus untuk melakukan pelayanannya. Dan yang ketiga, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus juga berarti bahwa Yesus memiliki persatuan yang erat dengan Allah yang memungkinkannya untuk melakukan pelayanannya. Maka ada beberapa hal yang dapat kita pahami ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, Yesus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpinnya ke dalam segala aspek kehidupannya. Lalu yang kedua, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dipersiapkan bagi pelayanannya, bahwa dalam pelayanannya di kemudian hari ia akan menghadapi kesulitan dan pencobaan. Yang ketiga, Yesus dalam menghadapi kesulitan dan pencobaan dalam kehidupannya, ia tetap setia dan tidak jatuh dalam dosa. Dari bagian hal ini, kita mengambil beberapa dorongan untuk kita jalani. Yang pertama, kita haruslah mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan ini, sama seperti Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang kedua, kita harus menghadapi kesulitan dan pencobaan dalam kehidupan kita dengan iman dan tidak jatuh ke dalam dosa, sama seperti Yesus yang menghadapi pencobaan iblis di padang gurun. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri bagi pelayanan Tuhan, seperti Yesus yang dipimpin Roh Kudus ke padang gurun untuk dipersiapkan bagi pelayanannya. Mari kita selalu belajar
mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintahan, aparat. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan firman hari ini? Mari kita bagikan firman kebenaran di pagi ini untuk kerinduan kita supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, dan kami dimampukan menghadapi cobaan sama seperti Yesus yang telah mengalahkan pencobaan dari iblis. Persiapkan diri kami untuk melakukan berbagai pelayanan yang Tuhan siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,